sidang seperti apa Bang? Yang nanya ini, yang siapa nanya? Tadi kayaknya sidang diundur kembali lagi. Oh iya, ini sidang adalah pembacaan pledoi. Tadi pledoi dari pengacara sudah disampaikan secara resmi, yaitu kita menuntut bebas terhadap Faris RM karena pasal-pasal yang dituduhkan adalah pengedar, tapi dia kan hanya pengguna. Makanya kita menuntut dia, kita meminta membela dia supaya dia bebas. Kemudian kalau nggak bebas, kita memohon majelis supaya menghukum dia dengan cara direhabilitasi. Jadi ada permohonan supaya dia direhabilitasi untuk nanti yang kedua kalinya. Tadi kan sudah dibedah sama-sama dengan majelis hakim, yaitu rehabilitasinya adalah baru 1 kali. Begitu. Di perkara yang ketiga, nih perkara yang keempat ini kita memohon rehabilitasi yang kedua kalinya. Memang dalam ilmu rehabilitasi ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk direhab. Begitu. Tadi kan baru sekali. Ini mudah-mudahan kali kedua dikabulkan oleh hakim sebagai rehabilitasi yang kedua. Jadi itu yang kita mohonkan tadi, dan hakim juga sudah membedah tadi dalam persidangan soal rehabilitasi. Hakim menanyakan juga kepada saudara Faris RM, rehabilitasinya keberapa tadi? Baru 1 kali. Dijelaskan, oh ya baru 1 kali, berarti ada kemungkinan rehabilitasi kedua. Gitu. Jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi rehabilitasi. Itu yang kemudian dibedah tadi kan. Hadapannya hakim kemudian lebih kemudian condong kepada rehabilitasi dan bukan kepada penghukuman, begitu. Itu yang diharapkan. Tapi tadi karena kami meminta supaya pledoi kami supaya beliau bebas dari jeratan pasal, akhirnya hakim meminta supaya penuntut umum bagaimana, mau ada replik nggak secara lisan atau tulisan? Jawabnya ada replik, artinya jawaban terhadap pledoi itu di hari Kamis nanti tanggal 14 secara tertulis, begitu. Ya. Tapi dari Om Faris sendiri seperti oh iya, tadi Om Faris tadi sudah juga melakukan pledoi secara lisan. Dia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada semua masyarakat, kepada keluarga, kepada majelis hakim, dan kepada semua yang hadir di persidangan, terhadap teman-teman media juga tadi dia sampaikan secara dalam hati tadi terhadap media kan. Begitu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia menyatakan kapok atau tobat, dan dia tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, dan katanya ini adalah yang terakhir kalinya dia menggunakan narkoba dalam perkara ini. Kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Dia akan fokus untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya lagi, mencari nafkah, dan yang terakhir dia akan kembali berkreativitas sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, dan nyanyi bukan ya? Ya udahlah, itu dah tadi ya. Tapi tetap berarti tetap keinginan dari Om Faris dan Bang Dio sendiri untuk direhab ya? Iya, tentunya direhabilitasi. Makanya tadi ada pertanyaan dari majelis hakim juga kepada Faris RM, sudah berapa kali Anda direhabilitasi? Baru 1 kali yang mulia. Tadi kan begitu kan? Dengan segala penjelasannya baru 1 kali. Sementara dalam ilmu kebijakan pecandu narkotika ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk rehabilitasi. Jadi baru 1 kali rehabilitasi. Mudah-mudahan ini yang kali kedua. Dan tidak ada lagi kali ketiga untuk rehabilitasi gitu. Jadi itu ya yang kemudian dimohonkan oleh Faris RM ya. Berarti pasal yang dituntutkan ke Om Faris tetap pasal yang dikenakan kepada Faris RM adalah pasal dia sebagai pengedar. Begitu. Makanya kemudian kami menuntut bebas. Karena tentunya tidak terpenuhi lah, seorang pengguna didakwakan sebagai pengedar kan tidak terpenuhi. Jadi kami mohonkan supaya diputuskan bebas dari jeratan pasal ya. Nah, tapi kalau majelis hakim juga berpendapat lain, kami mohonkan supaya direhabilitasi. Memang yang paling tepat direhabilitasi sih. Gitu. Oke, aman. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bang.
Baik, terima kasih Majelis Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan. Tibalah kami dari penasihat hukum terdakwa Faris Rustamunaf untuk membacakan pembelaan atau pledoi dari hasil sidang kita selama kurang lebih 3 bulan yang sudah kita lalui. Tibalah saatnya dari kami penasihat hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang barusan dibacakan minggu kemarin. Untuk mempersingkat, kami hanya membacakan poin-poinnya saja ini majelis. Yang pertama, dari semua keterangan saksi ecas atau memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bahwa tidak ada satupun keterangan transaksi yang merupakan alat bukti dari jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa atau Faris Rustamunaf itu terlibat dalam peredaran narkotika dalam kasus ini. Bahkan saksi ecas atau saksi memberatkan yang dihadirkan jaksa penuntut umum menitik beratkan bahwa Mas Faris adalah pengguna narkotika, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa kami sangat menyayangkan dari keterangan saksi Denny terlihat dengan jelas dan terang bahwa kegagalan jaksa penuntut umum dalam menangkap orang yang disebut pengedar, dalam hal ini opung, itu jelas disebutkan oleh saksi Denny di fakta persidangan, yang akhirnya memaksakan terdakwa sebagai pecandu atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan perawatan medis harus memikul beban atas perbuatan orang lain. Selanjutnya, masih berkaitan dengan alat bukti, kelihatan dengan jelas bahwa penuntut umum dengan sadar menghilangkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli yang kita hadirkan di persidangan ini, yang sudah didengar oleh majelis jaksa penuntut umum dan juga kami selaku penasihat hukum. Yang jelas menurut 184 KUHP, keterangan ahli yang disampaikan di muka persidangan adalah alat bukti yang sah. Namun oleh jaksa penuntut umum itu tidak sama sekali dimasukkan dalam tuntutannya, dengan otomatis mengabaikan yang dinamakan alat bukti dalam kasus pidana. Selanjutnya, menurut kami jaksa penuntut umum tidak mengindahkan program pemerintah, walaupun sebelumnya dalam tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa dalam statement memberatkannya mengatakan bahwa terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah, namun sebaliknya adalah jaksa penuntut umum dalam hal ini yang wakil negara yang tidak mengindahkan program pemerintah dalam upaya merehabilitasi penyalahguna narkotika yang sudah jelas-jelas itu digaung-gaungkan oleh Kepala BNN, Kepala Jaksa Agung, dan hampir semua penegak hukum di Indonesia.